Saya tidak takut miskin, Pak. Lagian saya lahir nggak bawa apa-apa gitu kan. Maksud kalau terus tadi punya apa-apa, yang saya takutkan adalah saya takut kehilangan kasih sayang Allah. Saya takut kehilangan cintanya Allah pada saya gitu. Itu yang saya takutkan doang, Pak. Kita kasih solusi. Bapak Bedu. Alhamdulillah, gimana? Waduh, saya mau klarifikasi nih kayaknya nih. Ah. Anda harusnya coba lihat dari berita yang beredar. Sebenarnya yang mana sih yang benar? Belajar dari Bedu, kalau ngutang ke pinjol ya dilunasin. Saya sih nggak pernah belajar ngutang. Kan belajar dari Bedu. Ngutang. Bukan, Gimana maksudnya kehidupannya. Iya, Kehidupannya kan Bedu kan jual rumah. jual rumah. 5,5 miliar. 5,5 miliar. Karena sepi job kata di media. Iya, betul itu. Betul. Jual rumahnya betul. Tapi ngutang di pinjolnya enggak. Lah kata di media begitu. Gini nih, oke. Terlihat sampai ada kata-kata terlihat hutang pinjol, ya kan? Sampai jual rumah yang 5,5 miliar. Itu kan yang beredar kan? Tidak ada dalam hidup saya tuh yang namanya terlihat hutang gara-gara pinjol, enggak. Tapi kalau iseng-iseng pakai pinjol pernah. Nah ini kita klarifikasi. Iya. Iseng-iseng pakai pinjol kan ada tagihan. Iya kan, nanti tolong di hilangin aja ya aplikasinya ya. Aplikasi yang itu ada pay letternya, Iya. ya kan. Nah, karena saya tuh bagus kan, sampai penggunaan aplikasi itu bagus, sampai naik levelnya, terus limit pay letter dinaikin. Limit pay letter dinaikin, saya tetap aja tuh yang saya tetap kontrol di 2 juta. Padahal itu udah sampai 4 juta tuh limit pay letternya. Kan saya nggak takut ntar mentang-mentang pay letter saya pakai kan tetap juga gitu kan. Iya. Bisa dibayar lagi per bulannya gitu kan. Sampai 4 juta. Tiba-tiba muncul ada aplikasi, ada fitur barunya, pinjam. Ya pay pinjam lah, depannya kan ada tuh pay pinjam. Karena ada pay letter, dan ini pay pinjam. Pay pinjam ini untuk cash money. Kalau letter kan bayar nanti. Ini cash money, dapat duit gitu. Ayo, kamu cek sekarang, limit kamu berapa? Ajukan. 3 klik doang, cek lah, kok masuk cair gitu loh. Hah? Itu. Oh, tapi dapat limitnya cuma 4 juta. Ya udah, dari itu cuman 2 bulan, cuman ambil tenor yang 2 bulan. 4 juta limitnya, dapat limit 4 juta dari maksimum limit 15 juta. Kita iseng doang, 4 juta. Dicarikan 3.600.000. Dibayar 2 bulan sekali, dibayar tenor 2 bulan, sebulannya 2.200.000. Jadi oh iya, ada bunga kan? 4.400.000 tambah potong 800 berarti. Jadi saya bayar 4.800.000. Tapi yang cair 3.600.000. Nah itu yang kok gitu? Iya, nggak tahu orang dikasih 3.600.000 ini masih ada bukti ini. Oke. Nah, terlepas dari itu, apakah ada hubungannya dengan gara-gara sepi job terus sekarang lagi berusaha untuk jual rumah? Nah, kalau sepi job, terus akhirnya ngutang itu kali mungkin berita media tuh ngangkat begitu. Iya, jadi judulnya ketukar atau emang sengaja ditukar atau nggak ngerti gitu kan. Nggak, tapi soalnya jadinya kalau ketukar tuh kayaknya muncul berita jadi kayak gini, jangan Bedu sepi job. Iya. Akhirnya untuk menafkahi keluarganya menggunakan pinjol. Iya. Yang nantinya dananya akan digunakan untuk nyalek. Dapil sekian. Nah, ini makanya bisa dibilang ini kalau dalam filsafat ilmu namanya pengetahuan induktif atau deduktif dia kalau nggak salah ini. Oke, itu gimana tuh maksudnya? Ada premis mayor, premis mayor, premis minor. Terus jadi kayak dari khusus ke dari umum ke khusus, terus ke kesimpulan. Nah itu akhirnya jadi opini publik. Iya, misalkan kucing punya ekor, pusi punya ekor. Pertama setiap kucing punya ekor. Nah, kesimpulan akhir setiap kucing punya ekor gitu loh. Oh, ngerti gue. Jadi bisa ada 3 tuh. Nah, premis mayornya kan premis mayornya kucing punya ekor, ya kan? Pusi punya ekor. Pusi itu nama kucing. Iya. Akhirnya setiap kucing punya ekor. Nah, mari kita belajar bahasa Indonesia dulu teman-teman ya. itu akhirnya Bedu pakai pinjol, Bedu jual rumah. Disimpulin lah sendiri. Bedu terlilit pinjol, akhirnya jual rumah gitu.
Sekarang lebih tambah lagi, Du. Padahal gua nggak jual rumah karena pinjol begitu. Sekarang lebih parah lagi tapi, Du. Apa lagi? Nah, ada beritanya jadi combo. Apa tambah lagi? Bedu sepi job. Heeh. Alhasil pinjam pinjol untuk menghidupi kehidupan sehari-hari. Terus, Yang nantinya uangnya ketika berhasil diputar, keuntungannya buat nyalek. Allah, karena gagal akhirnya main judi online. Tambahin kurang lengkap beritanya. Lucu. Iya. Tambahin ya karena gagal nyalek jadi judi online. Judi online. Nyaleknya belum maksudnya gitu loh. Hancur. Ini gimana sih sebenarnya yang terjadi? Ya. Coba dari awal gimana lu, Du? Coba deh. Jadi setiap orang kan punya sudut pandang masing-masing dari apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia rasa. Oke. Melihat, mendengar, semua indera mereka digunakan. Entah itu penalaran atau berpikir logika. Harusnya kalau orang yang berpikir menggunakan logika, apakah mungkin seseorang karena terlilit pinjol sampai menjual rumah dengan nilai sebesar 5,5 M itu? Kan tahu dong pinjol paling maksimal 80 juta terbesar yang bisa diberikan oleh fintech itu, financial technology. Kok lu tahu? Berarti emang Lah pemakai dong? sekarang bukan pemakai. Setiap kita main buka YouTube, Instagram muncul aplikasi iklan-iklan aplikasi itu sampai 80 juta limit yang akan kita berikan. Coba buka YouTube pasti muncul. Ini asal ada judul pinjol aja ntar besok di acara ini muncul. Iya. Ada mereka. Kalau nggak ada nama aplikasinya ada mereka. Tenang aja ada mereka. Enggak. Bukan ada mereka ya namanya. Itu tahu kan nama aplikasinya. Karena di YouTube ya. Nah kan saya bilang maksimal terbesar yang diberikan paling cuma 80 juta. Saya juga pernah coba-coba Pak. Pernah coba-coba pakai KTP begini set nggak dicairin. Lah kenapa? Lah masa orang nggak kenal saya begini? Coba orang. Berarti kan teknologinya ngaco. Oh. Saya udah pernah coba tes didapat 80 juta nih. Boro-boro 80 juta, 3 juta aja nggak cair. Loh, coba deh kita teknis ya, bukan ngajarin teman-teman untuk edukasi biar lo pakai pinjol. Justru enggak, tapi kita pengen tahu sistemnya. Kenapa nggak cair? Ya nggak tahu pinjaman Anda ditolak. Itu pakai jaminan nggak sih? Gue nggak tahu sih, gue nggak pernah gitu-gitu. Iya aplikasi Pak, download aplikasinya, terus kemudian masuk ke form pinjamannya, isi data diri, KTP begini set, ya kan ya kayak di Video-video viral. Video-video viral. Iya. Siangnya foto KTP, malamnya dugem kan ada kayak gitu ya, bocah kurang ajar tuh Pak tuh. Tahu. Nah kayak gitu, saya begini, masa orangnya nggak kenal nih sama saya nih gitu kan, nggak dicairin sama aja kan Pak. Jadi nah itu kalau kita berpikir pakai logika nggak nyampe harusnya begitu, nggak sampai sebegitu harusnya. Kemudian kalau nalarnya digunakan juga harusnya tidak membuat kesimpulan seperti itu. Jadi makanya ketika ada orang yang bisa menyimpulkan sebuah pemberitaan dengan sumber-sumber seperti ini, pinjol, terlilit utang pinjol sampai kayak jual rumah, bagaimana cara berpikir dia tuh? Bagaimana cara orang itu berpikir kalau sampai dia gue dapat kesimpulannya, Bedu. Kan pinjol maksimal 80 juta. Iya. Sementara karena memang defisit cash flow dengan sepi job. Kalau defisit cash flow nanti kita bahas lain lagi tuh. Iya, makanya jadi kesimpulannya mereka berpikir gini, dia terpaksa ambil pinjol gara-gara sepi job. Nah, cuma terkait dengan kreasi dan pola pikir yang benar gitu kan, logika berpikir. Pinjol batasnya 80 juta. Kenapa Bedu butuhnya 5,5 miliar? Itu kan nggak nyambung sih memang sih. Kenapa begitu? Media demen banget nih ngegoreng-goreng ya. Nah, jangan salahkan medianya, salah kita sebagai pembaca harus lebih bijak membaca sebuah berita. Harus lebih bijak melihat sebuah persoalan. Harus lebih bijak bagaimana kita menangkap sebuah situasi gitu loh. Karena kalau mau menyelesaikan 80 juta ya mungkin bahasa kasarannya lu tinggal pinjam aja misalnya ke teman-teman, ke gue misalnya, untuk nutupin 80 juta. Itu kalau 80 juta, kalau ternyata tadi buktinya cuma 4 juta ya? Iya, saya bahkan saya udah jual 2 mobil, Mercy sama Pajero udah saya jual nih Pak. Apa cukup pinjol buat tutupin itu? Kan enggak cukup Pak. Jadi artinya ada situasi di mana memang saya harus melepas aset-aset saya seperti itu. Karena, ini baru kita bahas lagi. Nah, baru kita masuk nih. Sepi itu. Defisit cash flow. Oke. Defisit, kenapa bisa defisit? Karena ada banyak kewajiban yang harus saya tunaikan setiap bulannya.
Di antaranya kebutuhan sehari-hari dan kewajiban membayar pinjaman itu. Pinjamannya apa? Tapi nggak online, offline, alias cicilan dalam bentuk properti dan kendaraan. Oh, jadi rumah masih nyicil. Rumah masih nyicil, apartemen 1 masih nyicil, mobil tinggal 1 yang masih nyicil. Makanya 2 dilepas buat tutup-tutup yang kekurangan-kekurangan yang sebelumnya defisit gitu loh Pak. Ya cash flow babak belur. Makanya sementara ya seorang entrepreneur pasti ngerti lah, seorang Pak Dery tahu bagaimana cara mengatasi defisit cash flow itu pasti harus naikin omset. Selain subsidi silang, ya kan naikin omset. Nah, aset saya nggak ada. Akhirnya saya subsidi dari saya jual mobil itu. Iya. Gitu. Anggaplah kalau saya sebagai pengusaha ini kan ngelihatnya kalau memang ada tetap harus bayar karyawan juga kan. Tetap harus bayar karyawan. Saya bukan pengusaha aja harus bayar karyawan juga di rumah. Piutang mandek, misalnya belum turun tuh, belum cair apa segala macam, karyawan harus digaji. Nah, berarti kan itu kan masalah cash flow tuh. Berarti gimana caranya ngejar untuk penjualan omset lebih tinggi kan gitu. Nah, kalau di sini berarti gimana caranya untuk dapat job lebih banyak. Iya, betul. Ternyata jobnya sepi, qadarullah. Iya, itu. Jadi saya nggak menyalahkan Allah, tidak mengeluh juga, tidak menjual kesedihan juga di sini, tidak gitu kan. Saya ya udah. Saya tuh sebelumnya nggak punya mobil, kenapa sih harus sedih? Bisa punya mobil terus sekarang jadi nggak punya mobil, kenapa gitu? Oke, ini kita bahas dari segi Karina deh, Pak. Awal mulanya gimana sih? Maksudnya ini kan fenomenal dunia entertainment, kan banyak ya pemainnya, banyak talentnya banyak. Bahkan ada yang bilang juga kita tahu bersama bahwa regenerasi, ya kan? Jadi gini, gimana sih? Nah, apakah memang sepi itu gara-gara banyak pemain-pemain baru? Atau banyak komedian baru, stand up komedian merajalela. Gue berangkat dari lu punya personal brand dulu lah, komedian kan ya. Nah, atau gimana sih sebenarnya kok malah job malah nggak kecipratan gitu loh. Nah, ini kita harus belajar dari sini dari segi buat Anda para konten kreator, YouTuber dan seterusnya. Itu tidak bisa tidak bisa ditarik kesimpulan Pak. Bahkan yang lebih lucu banyak, ya kan? Bisa jadi senior saya juga banyak yang lucu. Senior, oke. Junior saya juga banyak yang lucu. Banyak juga yang sibuk, banyak juga yang jobless. Ya banyak juga yang sepi gitu jobnya kan. Banyak. Kita bisa lihat lah siapa gitu kan. Penyanyi sama Pak. Yang suara bagus banyak. Yang mukanya ganteng banyak, yang mukanya cantik banyak. Yang sepi juga banyak, yang laris juga banyak. Nggak bisa, kita belum ada rumusannya nih. Itu hanya siklus kalau buat saya dalam dunia entertainment itu sudah menjadi suatu yang memang akan terjadi. Artis itu kan kayak kuli Pak, ada proyek, ada mau bangun gedung, dia dapat kerjaan, nggak ada job, dia nggak ada kerjaan karena memang kemampuan yang bisa dia jual adalah jasa. Oh, ini gue tangkap nih Pak Bedu. Artis itu kayak kuli. Kalau ada proyek dia dapat orderan. Nah, berarti gini, apakah jangan-jangan gara-gara ekosistem sudah berubah, semua pada beralih dari konvensional ke digital? Orang yang tadinya biasa nonton TV terus akhirnya sekarang jadi nontonin YouTube. Sementara kanal-kanal YouTube sudah dimilikin sama teman-teman yang sudah memang bangun dari awal. Nah, sementara yang tadinya TV ya kita juga nggak ada yang nonton nih misal, atau kita sepi penonton, ya sudah kita pakai talent yang ada, jadi supply demand. Ya supply-nya sedikit, demand-nya banyak, atau demand-nya sedikit, supply-nya banyak, kan begitu tuh. Nah ternyata si supply ini udah beralih fungsi ke digital. Nah artinya sumpek banget nih jadinya, atau mungkin dibalik, demand-nya banyak banget gitu. Nah, ini kan cuma permasalahan adalah besar pasak daripada tiang kan? Iya, kalau kepada masalah pribadi saya. Tapi kalau tadi Bapak bicara masalah kenapa sih Bapak bisa sepi job, bukan saya aja, banyak yang lain juga sama, mengalami hal yang sama. Kemudian kebetulan saya aja yang terekspos gitu loh. Terekspos karena kaget kali ya, baru kemarin gitu kan kelihatannya ya gara-gara pada bikin vlog ke rumah saya. Sebenarnya saya nggak mau tuh awal-awalnya diberitakan gitu kan, tapi ya karena ya sudahlah, bisa jadi ini pelajaran buat saya gitu kan. Ya pertama kali yang mengekspos itu kan tetangga saya tuh. Siapa sih? Tia. Oh, Tia. Oke, kemudian gara-gara pemberitaan itu padahal saya nggak mau kan diberitakan, tapi ya udahlah, dia bikin buat YouTube-nya, dia bikin judul yang sensasional 10 miliar. Aduh, ngapain sih nggak ada gitu. Terus akhirnya ya udah,
Kemudian ada acara TV. Tadi saya udah nggak mau acara TV yang sobat miskin. Ya udahlah, saya datang. Ya udah. Akhirnya ikut-ikut ya udah. Akhirnya terekspos lah keadaan di kondisi rumah saya itu. Sebenarnya saya nggak mau tuh. Nah, kemudian Ata main ke rumah terakhir dari Ata tuh. Ya udah, karena sudah terekspos, terlanjur ekspos ya udah mau apalagi mau kita tutupin. Udah. Akhirnya dari terakhir sih Ata yang meliput rumah saya gitu kan. Sebelum pada infotainment datang. Nah, di situ mungkin orang kaget kok baru aja ada berita rumah mewahnya yang direnovasi sekian miliar terus tiba-tiba Bedu harus menjual rumahnya. Nah, itu yang mungkin menjadi nilai berita kali ya. Saya rasa gitu. Nah, ini kan terlanjur sudah menjadi konsumsi publik ya udah. Saya mengikhlaskan diri karena memang ya profesi saya sebagai seorang public figure harus siap untuk dikonsumsi dari setiap sisi kehidupan saya, pribadi maupun ya tempat tinggal di mana segala macam gitu kan. Iya. Tapi gue juga bagus nih, ini teman-teman ini sekedar informasi aja. Memang benar setuju. Bukan gue karena belain Bedu dan Bedu ada di sini ya. Tapi kemarin tuh kita harusnya sempat syuting tuh, ya kan? Iya. Nah cuma tim gue tuh ngabarin. Tim kreatif. Mohon maaf banget ya. Iya. Nah ini bukti konkret bahwa memang Bedu nggak pengen ada jual-jual kisah dan sebenarnya nggak mau. Kenapa? Karena alasannya tuh kita di grup nih kita baca, Pak gitu, ya produser gue gitu ya, Pak, Bedu hari ini cancel ya syutingnya ya. Semua Pak. Itu ada di situ karena meng-cancel semua permintaan media, TV dan seterusnya gitu ya, untuk membahas A, B, C, D, F, G gitu. Oh ya sudah, kalau memang ini udah hak pribadinya dia ya sudah nggak gitu. Nah maksudnya di sini gue ambil kesimpulan bahwa ternyata memang nggak juga gila jual kesedihan, karena waktu itu sempat pas gue baca semua di cancel. Nah terlepas dari sekarang nih itu jujur gue yang butuh gitu loh. Maksudnya kalau gue bisa dibilang secara personal kayak ya udah deh bentar aja buat gue deh. Gue cuma pengen tahu klarifikasi biar nggak berlarut. Mungkin ada tips and trik sesuai dengan namanya kan kasih solusi. Gimana caranya pengusaha itu berjalan ngatur cash flow yang benar. Gimana caranya nggak dikit-dikit utang. Utang sifatnya mau online atau offline ya utang gitu kan. Atau mungkin apa nih seputar karir yang bisa diangkat. Makanya karena audiens gue mengkonsumsi itu. Nah, itu aja poinnya sih. Nah apa sih sebenarnya yang bisa diambil pelajarannya gitu. Makanya akhirnya kenapa saya mau Pak. Saya berpikir ya lemah banget mental lu, hadapin aja, biarin saja orang menilai lu. Kalau memang orang pada dasarnya suka sama lu, ya kan, nggak perlu capek-capek kita mengklarifikasi siapa, menjelaskan tentang kita, siapa kita gitu kan. Tapi kalau dasarnya orang itu benci, sekuat apapun lu menjelaskan tentang diri lu, orang tetap aja pada dasarnya nggak akan suka sama lu. Dia orang dasarnya benci. Be yourself, udah jadi apa aja, jadi apanya aja, jadi apa adaannya aja, jadi diri lu aja gitu kan. Ya udah. Terlanjur pemberitaan sudah beredar seperti ini, ya udah orang menilai gaya hidup saya yang mewah Pak. Kalau Bapak mau tahu, nggak ada barang saya yang beredit kecuali yang dibeli oleh istri saya. Ini jam tangan? Istri saya yang beliin. Satu-satu nggak pernah copot, nggak pernah ada merek lain nih selain ini satu. Tas selalu istri saya yang beli. Karena istri saya tuh, Mas kamu tuh dilihat orang. Dengan kamu pakai pakaian yang terbaik, satu kamu mensyukuri nikmat, dua kamu menghargai orang lain. Jangan pakai asal-asalan. Itu nasihat istri saya. Masuk akal. Tapi di kantong kadang-kadang suka gak masuk. Akalnya masuk, tapi kantong gak masuk ya. Tinggian nih berarti standarisasi istrinya nih. Memang tinggi Pak. Saya dari sebelum nikah sudah ngelihat istri saya. Waduh, ini kalau saya nikah sama dia biaya hidup mahal nih kan. Bener Pak, memang Pak. Ya biasa. Dia memang buat dia itu hal yang biasa ya. Tapi bukan berarti saya mengatakan dia boros, enggak Pak. Dia tuh bahkan sampai dia tahu kondisi saya, dia pergi sama teman-teman sekolahnya, ibu-ibu sekolah kan, ibu-ibu sekolah mohon maaf, kebetulan anak saya di sekolah yang bisa dibilang yang butuh biaya cukup besar lah untuk bisa ada di sekolah situ. Dia nolak diajak nongkrong di sini, diajak nolak untuk nongkrong di sini. Enggak, udah ayo kita yang bayar. Kan istri saya lama-lama enggak enak kan, dibayarin terus kan. Karena tahu situasi kami lagi sulit gitu kan. Teman-teman istri itu tahu. Sampai istri saya di stalking Instagramnya. Oh, jangan kau kasihan istrinya gaya hidupnya glamor. Ya Allah. Ke kafe-kafe gitu segala macam, bajunya, tasnya. Ya saya sebagai suami beliin tas buat istri gak ada masalah, pada saat waktu itu ada ya kan. Nah, sekarang pas lagi gak ada, tasnya dijual-jualin, Pak. Oh iya? Iya. Udah, dia rela untuk
apa namanya ya untuk supaya keluarga kita bisa terus berjalan gitu ke dalam kehidupan sehari-harinya, itu bisa terus menutupi yang defisit itu. Oke. Nah ini ngomongin defisit cash flow lagi nih. Kita ngobrolnya gue pengen ngajak Bedu untuk ke ranah lebih dalam mengenai sistem cash flow-nya ya. Di tabungan apa segala macam. Kan memang di keuangan itu kan kalau ngomongin cash flow salah satu atau salah duanya adalah ada surplus sama defisit kan. Untung oke lah, tapi percuma kalau defisit. Ya kan, mendingan ya maksudnya ya, mendingan agak-agak rugi tapi surplus itu betul ya kan. Nah memangnya lu nggak nggak ngatur strategi ketika yang namanya jasa, yang namanya artis ya kan, dan seterusnya itu kan dengan tadinya banyak utang, misalnya cicilan rumah, apartemen, mobil. Anggaplah misalnya ini pribadinya ya, gue nggak mau bongkar IP, tapi gue ngambil contohnya misalnya sebulan contoh 300 juta aja harus dikeluarin. Berarti kan kalau ngomongin cash flow 300 juta biar aman, biar surplus, gimana caranya nyari penghasilan di atas 300 juta? Sih nggak nyampe 300, Pak. Cuma 100. 100, ya udah anggaplah 100. Bapak ngambil 200 tuh, untung gede tuh Bapak. Nggak, jangan di saya cuma 100, Bapak ngambil 200. Contoh, contoh Pak. Contoh gitu 100. Ya udah 100. Ulang deh tuh 100. Ini siapa nih mau yang bayarin nih? Saya, kan apartemen saya. Kalau Bapak mau bayar, saya kasih langsung. 100 juta, berarti harus nyari job di atas 100 juta. Biar aman. Nah, ini ngitungnya gimana Pak? Kok bisa-bisanya jadi ini kayak nggak ngitung, mohon maaf ya. Ini kayak ngasal gitu. Bukan ngasal, ini akibat proyek berhenti di tengah jalan Pak. Jadi saya melakukan itu pada saat proyek berjalan. Pemutusan kontrak dong, dituntut aja. Oh, bukan putusan kontrak, emang mau nggak mau, ini kita kan bukannya. Lo iya kan program kan di TV. Kan pindah program, udah habis maksudnya, bungkus. Nah, masa nggak ngitung Pak? Dengan bungkus dengan berjalan berapa lama? Kontrak berapa lama coba? Gini Pak. Jadi coba. Nggak, kita mau tahu gimana sih cara artis tuh ngatur pada keuangan. Pada saat saya memutuskan untuk membeli barang A, B, C, itu saya program sedang berjalan. Ada 2 program atau 3 program Pak. Artinya saya punya surplus tuh ya 30% lah dari pemasukan saya untuk menutupin semuanya. Iya. Sudah lunas itu kan Pak, 2 mobil lunas, tinggal sedikit lagi. 2 mobil lunas, rumah sudah hampir sedikit lagi. Tiba-tiba kan 1 pandemi ya kan. 2 tiba-tiba tengah jalan putus, habis pindah station, ya udah saya nggak diajak yang tadi saya sebagai host gitu kan. Ya udah tinggal berharap dari bintang tamu. Ada pekerjaan tapi tidak menutupi kebutuhan. Waduh. Oke, jadi intinya ini kebiasaan saya, mohon maaf. Pinjol. Bukan pinjol, nggak ada sama sekali pinjol. Kebiasaan saya waktu masih single, saya berani mencicil apa aja saya cicil Pak, dan alhamdulillah maksudnya lunas semua, nggak pernah ada yang nggak lunas. Beda bahkan Pak. sampai sekarang pun nggak ada yang nggak lunas. Iya, single lama udah punya keluarga, punya buntut kan beda Pak. Saya udah bilang sama istri, sayang kamu yakin ngambil ini ntar kalau tiba-tiba udah sayang, lagian juga kalau misalkan kita ntar ini kita nggak berhasil, nggak sampai selesai, tinggal lepas aja, jual udah, tadinya kita nggak ada, kita udah sempat punya. Slow Pak, saya ngegampangin, terjadi. Terus ditambah lagi saya dalam kehidupan saya tuh, saya sampai buat sebuah statement di YouTube gitu kan, bikin saya tidak takut miskin Pak, lagian saya lahir nggak bawa apa-apa gitu kan, maksud kalau terus tadi punya apa-apa, yang saya takutkan adalah saya takut kehilangan kasih sayang Allah, saya takut kehilangan cintanya Allah pada saya gitu, itu yang saya takutkan doang Pak. Ya mungkin ini ujian Pak, setelah saya ngomong begitu. Terus masa mau tarik kata-katanya? Ya enggak dong, saya tetap mau kehilangan. Saya lebih baik gak punya apa-apa daripada saya kehilangan cintanya Allah. Itu mau lebih semua yang ada di dunia dan akhirat. Masya Allah. Iya itu kan? Pak. Makanya saya santai-santai aja begini Pak sebenarnya Pak gitu. Nah, perihal yang saya menangis di acara TV itu sebenarnya akumulasi dari permasalahan kehidupan saya, termasuk mungkin dosa-dosa saya yang pernah saya lakukan, itu yang saya tangisin gitu loh Pak. Oh, yang di Brownies ya? Bukan, di sama Feni Rose tuh. Saya apa namanya? Feni Rose. Iya, nah saya merasa kalau ngobrol sama Feni Rose tuh kayak ngobrol sama teman dekat, saya lupa kalau ada kamera. Karena itu juga itunya juga deep kan. Duh gimana? Gini Feni,
Tiba-tiba kok gue nangis, gue sesak gak bisa ngomong. Karena ingat hubungan antara gue dengan Tuhan. Akhirnya ingat bagaimana gue menjalani kehidupan, kebaikan apa yang sudah gue lakukan, dosa-dosa apa yang telah gue lakukan. Jadi gue ingat segitu semua. Sampai ditambah lagi akhirnya gue ingat gue tidak bisa membahagiakan anak-anak gue karena gue harus mungkin karena pilihan gue, karena pilihan gue, karena salah mengambil keputusan gitu kan. Gue mengakibatkan anak-anak gue yang tadi nyaman dengan sekolah yang dulu harus gue pindahin ke sekolah yang baru karena lebih murah. Gue sudah melakukan mengkalkulasi itu. Iya, ikhtiar untuk mengurangi yang tadinya besar dikecilin gitu loh. Yang tadinya karyawan 3 tinggal 1. Bahkan saya udah nggak pakai driver, kayak kadang-kadang saya kalau nyetir suka ngantuk, saya udah bismillah dan lillahi ta'ala dah, mau terjadi udah, saya penting makanya saya setiap keluar tuh baca doanya, benar-benar baca doa untuk dapat keselamatan sampai tujuan gitu. Karena saya bawa mobil nih Pak, bisa tadi kejadian lagi di tol, tiba-tiba saya di tengah, astagfirullah, untung kosong jalan tengah tuh, bahaya banget. Nah itu karena saya udah mau gimana lagi gitu kan. Oh jadi itu faktornya, makanya sempat beberapa kali dijalanin benturannya nggak cuma sekedar kebutuhan tidak ada jobnya. Nah ini gue baru tahu nih kenapa sampai mungkin targetnya Roma, bahkan hoax yang ada, pinjol di media kan apa segala macam ini masih kecil. Oke lah udah hoax terus permasalahannya kecil. Ternyata lebih parah lagi adalah, ya gue paham sekarang. Ini makanya kan saya tabayun Pak. Yang pertama berarti tentang anak. Kita ngomong yang terdekat dulu ya, nafkah dulu deh. Suami kan punya tanggung jawab dong, wajib lo nafkahin istri kan. Berarti ke istri, dia punya tanggung jawab yang tadinya mungkin harus sekian, meskipun relatif ya. Ya bahkan istri udah nggak dapat lagi uang bulanan dari saya, hanya uang belanja aja. Wah. Biasanya terus ke anak pindahin. Biasanya berapa kalau ke istri? Nah, ketika anak dipindahin itu Pak, anak saya tuh sempat stres. Karena di sekolah yang baru kan sekolah unggulan, walaupun biaya bulanannya lebih murah, tapi ini sekolah unggulan. Dia nilainya 75 aja remedial. Harus 78. Enggak, itu maksudnya 75 remedial harus 78 kan beda minimal, makanya 75 itu harus ulangan lagi, harus belajar lagi untuk mencapai nilai 78. Paling standar terendah. Harus mencapai 78. Kalau 75 harus diulang terus. Kalau sebelumnya enggak segitu saklek. Ya karena sekolahnya enggak begitu santai Pak. Ya nanti ya pokoknya sekolahnya yang dulu international school, sekarang sekolah bukan negeri, sekolah dengan kurikulum yang apa ya namanya tuh? Domestic school, kan tadi internasional. Iya. Sekarang ya penerbangan kali Pak, internasional domestik. Apa istilahnya? Pokoknya sekolah biasa tapi enggak ini. Impress pasar Pak. Ya gue nggak tahu apa sih namanya. Anak saya masih TK Pak. Sekolah unggulan tapi masuknya susah Pak. Tapi alhamdulillah SPP-nya murah gitu loh. Negeri. Swasta tapi dia Pak. Nah, ini tolong diedit aja ya. Pertama anak saya tapi suka utang, saya pindah. Oh iya. Nah lab school kan tuh tinggi standar nilainya Pak. Wah tapi bayarnya murah. Tapi gue kebayang ya, nggak kedengeran tadi di sensor soalnya. Jadi pertama. Iya. Anak saya nih sekolah pindah ke mahal bayarannya. Gue masih nggak nangkap soalnya ke sensor tadi. Nah ini baru gue denger. Kan di studio mah gue denger ya. Kan tadi Adit Pak, gak ada sama sekolahnya Pak. Iya udah di Adit udah bunyi. Iya. Udah tuh tadi gitu. Tapi menurut saya kedengeran ngomong. Nah ditutupin stiker. Iya. Oh itu kan, lah ini kan dulunya bagus tapi memang downgrade memang. Dua-dua swasta. Iya, bukan downgrade, cuman downgrade SPP-nya Pak. Justru kualitas pendidikannya ya saya dua-duanya bagus, secara kualitas juga bagus. Tapi target yang dikejar sama anak saya sekolah sekarang tuh lebih tinggi. Ini stres, merah-merah. Merah-merah Pak, alergi langsung merah kayak sakit gitu kan, langsung sampai bilang, "Pak, ayah, aku balik lagi ke sekolah yang lama ya," gitu kan. Ya, bertahan dulu deh. Sampai benar kondisinya sampai benar-benar normal ya. Kamu bertahan dulu. Nah, itu yang membuat gue sedih. Adiknya, "Mas, kamu juga ya nanti belajar yang rajin ya biar bisa masuk ke sekolahnya Mas kakak kamu," gitu kan. "Ayah, aku takut, aku ntar nggak bisa ya." Lihat anak adik kakaknya tuh belajar terus, belajar sampai bener-bener. Oh nggak kuat mentalnya. Stres Pak, culture shock. Biasa santai, sekarang ini harus bener-bener
belajar. Alhamdulillah pelan-pelan pas saya ngambil rapot tengah semesternya itu ada beberapa yang diremet Bang. Semua ada 78, 80, 90. Yang paling bagus dia bahasa Inggrisnya doang udah di situ. Oh, karena di bekas di international school ya. Udah itu. Nah, itu yang buat saya ingat, aduh, saya harus mengorbankan kebahagiaan anak-anak saya. Itu yang membuat saya sedih pas sebagai orang tua kan, ketika anak merengek, ayah mau ini, ntar dulu ya nak ya, jangan dulu ya, yang nggak ada nih, nggak bisa gitu. Terus harus ditaruh di tempat yang dia tuh nggak bahagia, dia harus jadi stres. Kan kepikiran Pak orang tua Pak. Itu loh. Itu yang membuat saya sedih pada saat itu. Tapi saya nggak ada sama sekali niat menjual kesedihan, enggak. Saya yakin banyak yang lebih parah dari saya tuh, banyak banget pastilah. Makanya ya ini abis terlanjur berita ini beredar, mau nggak mau saya harus menceritakan kembali, mengklarifikasi, ya menceritakan apa adanya aja gitu. Karena saya nggak mau ditutup-tutupin, saya juga nggak mau pencitraan lah. Saya memang orang kan dari dulu apa adanya Pak. Oke. Dan gimana cara terus mengasah? Boleh sambil minum Pak ya? Boleh. Takutnya nanti kalau minum makin mahal, nanti saya nggak dikasih minum. Kasih lah, ya. Wah, jangan ngomong. Kalau memang mau promosi, takutnya diedit sama Bapak. Jangan, enggak. Nah ini kan memang lu sebutin itu kan, bukan kompetitornya kan? Iya dong. Gitu kan. Ngapain ngomong? Kalau mau promosiin iya. ngomong. Okay. Apaan begini tapi nggak ada maksud ngomongnya. J-Water, mineral water artesian. Apa sih? Artesian. Ya. J-Water, mineral water, natural water artesian. Wah. Keren nih, brand ambassador ntar dari. Ini punyanya Gilang Juragan 99. Mudah-mudahan Juragan mau berbaik hati. Enggak, saya tidak mau nanggung. Ya maksudnya ya apa-apa, terserah Juragan mau pakai saya alhamdulillah. Enggak pakai juga enggak apa-apa Juragan, enggak apa-apa. Yang penting Juragan tahu lah mana yang harus dibantu, mana harus ditolong. Tahu aja kalau Gilang ya. Juragan tuh hati duitnya bismillahirrahmanirrahim. Duitnya enggak bersih dia. Insyaallah emang. Bahagia, sukses, selamat buat Mas Gilang dan Mbak Sandi itu ya. Saya pertama kali lihat tuh di Instagramnya dia ngasih hadiah gedung buat istrinya. Wah luar, senang banget saya ngeliatnya. Oh ya, gedung yang di waktu itu kayak gedung kayak kos-kosan sampai kayak gedung kantor gitu kan. Iya, tahu. Kemarin kita meeting di mana di Pancoran ya. Satu gedung, iya Juragan Tower kan? Iya. Kantornya J99 Tower. Pokoknya sehat buat Mas Gilang dan Mbak Sandi. Dan juga buat pemirsa Kasih Solusi. Itu maksudnya emang dari hati doanya atau ada terselubung? Karena saya berharap ya kan selain buat Mas Gilang dan Mbak Sandi juga buat pemirsa Kasih Solusi kan. Karena saya berharap ketika saya mendoakan orang juga ikhlas menerima doa saya dan dia juga ikhlas kembali mendoakan saya. Saya nggak pernah tahu nih doa dari yang mana yang Allah kabulkan. Tiba-tiba yang lagi denger, yang lagi terzolimin, lagi perih hatinya berdoakan buat saya, tiba-tiba Allah kabulkan. Masya Allah. Udah. Seorang bedu saat ini hanya membutuhkan doa loh, nggak perlu butuh yang lain loh. Nggak saya, karena saya tidak, lagi-lagi saya hanya berharap dan meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin melalui Mas Gilang dan Mas Sandi gitu kan. Gue lagi angkat-angkat hanya membutuhkan doa loh, nggak butuh yang lain loh. Kenapa lu tadi ngomongin tiba-tiba mungkin melewati berarti duit berarti bukan. Fadilahnya kan melalui seseorang. Ketika Allah mengirim bantuan, ya pertolongan, memang langsung dari Allahnya kan. Enggak. Wahyu aja lewat malaikat Jibril baru ke Nabi. Iya. Ya kan. Kalau dari Allah langsung ke saya, Nabi apa saya? Iya betul. Iya kan. Belum ada Nabi Muhammad aja harus melewatin untuk bisa bertemu dengan Allah langsung. Iya, Masya Allah, keren lah. Ya, berarti tetap lewat Gilang sama Sandi kan? Ada wasilahnya istilahnya, bukan fadilah, wasilah ya. Berapa kalau boleh tahu kebutuhannya? Itu tadi saya bilang itu 100 juta, betul saya akui 100 juta Pak sebulan Pak. Si Dimas tahu-tahu mulu nih denger omongan lu. Oh jadi 100 juta? 100 juta sebulan ya Pak. Iya. Kalau bisa 10 tahun alhamdulillah. Kenapa lo jadi maksa? Gue cuma mau WhatsApp Gilang, sehat bro. Ini berdua kayaknya cocok banget nih. Kenapa jadi ngelunjak? Bukan, minta iklan 10 tahun kan alhamdulillah Pak. Awet muda saya, artinya nih lihat, berdua 10 tahun pakai J-Water masih muda gitu. Oh iya benar. Iya kan? Iya benar. Solusi, Bapak kasih solusi buat saya dong katanya. Kasih solusi. Bapak mah kasih pertanyaan doang, gak kasih solusi ini namanya.
Saya dekat sekali sama Gilang. Makanya kemarin dia produkku masuk dong Der, ke Kasih Solusi dong gitu. Dan dia maunya profesional. Nah, makanya nih Juwater ini nih dia masuk nih. Saya di tempat Mas Deddy Kobusya juga minum Juwater. Lama-lama kok begitu minum air yang lain kok nggak ada rasanya gitu loh. Kayak ingin minum Juwater. Makanya saya ingin diundang di Kasih Solusi sama diundang sama Kasih Solusi karena saya ingat Kasih Solusi kan masih satu aliran sama Close the Door aliran kan. Agama kali ya. Masih satu link lah ya, atau satu company lah istilahnya, atau satu komunitas lah, atau satu manajemen lah bisa dibilang gitu kan. Oh jadi lu terima waktu kemarin kan sempat cancel. Iya. Lu kesini karena memang ada Juwater. Maka pas saya masuk ruang tunggu ruang bapak, bener kan ada Juwater kan. Saya lagi haus kan. Tiba-tiba saya minum. Masya Allah. Ini seperti saya menemukan mata air di tengah gurun pasir. Bagus, itu marketing lah, bener lah. Saya hadir ke sini dengan membawa sejuta masalah. Saya berharap mendapatkan sejuta solusi dari Pak Dery. Sejuta masalah, begitu minum Juwater, sejuta masalahnya semuanya hilang. Hilang, bagaikan menemukan mata air di padang pasir. Masya Allah. Dan masalahnya di padang pasir sekarang banyak mata air ya. Banyak air, banyak sungai itu. Gimana sekarang? Masih ingat masalahnya? Masalah apa ya? Langsung lupa loh. Ini menjernihkan pikiran saya dan saya merasa bahwa hidup menjadi lebih ringan karena dengan Juwater, natural artesian. Yes, betul. Nah, sekarang masih ingat kembali 100 juta sebulan? Aduh, iya. Jadi ingat lagi ya. Jadi ingat lagi. Harus minum lagi nih Pak, biar lupa lagi. Lama-lama kembung saya. Jadi ingat lagi, lama-lama kembung. Ya memang kalau ngomongin sebenarnya untuk melupakan masalah itu mudah Pak, tertawa saja cukup Pak. Tertawa, kita kalau bisa mentertawakan sekaligus mentertawakan masalah hidup kita sendiri. Minta sama Allah Bang Bedu. Udah ada caranya lah, udah solusinya benar minta sama Allah. Karena saya mudah-mudahan dan ada solusinya kan juga tiba-tiba gara-gara masalah ini ya. Alhamdulillah ya. Ini alhamdulillah banyak banget orang yang tiba-tiba mau menolong saya. Contohnya? Iya, ada ibu-ibu ini yang tadinya nggak deket sama saya jadi deket. Mas Bedu, ayo ikut sama saya yuk. Kita bisnis Mas Bedu, saya bisnis ini, bisnis itu. Ntar Mas Bedu, ayo saya ajak dah, ibu ajak dah untuk ini gitu. Alhamdulillah. Saya terus ketemu ada pengusaha ayam, ya kan, ayam bakar pedes gitu kan, untuk ngajak Mas Bedu jadi ownernya. Saya yang ini, udah pokoknya langsung kita bagi saham. Mas Bedu ada, Mas Bedu tolong jalanin promosiin ayam restoran kita. Ayo, nggak modal apa-apa. Akhirnya alhamdulillah. Ini bukan selebritis ya. Orang-orang yang pengusaha umum bukan artis gitu bukan, kan. Bukan. Tapi bagaimana dengan Raffi Ahmad? Di berita juga katanya. Nah, kalau itu kan karena pertemanan ya, kebetulan aja. Bener. Iya, kebetulan aja saya sama Raffi kan juga ya gak deket lah gitu kan. Maksudnya memang saya tuh waktu dalam situasi yang meminjam uang itu yang 5 juta itu kan. Iya. Ya, emang saya pernah minjam uang sama Raffi Ahmad. Tapi saya minjam, nggak minta. Minjam karena situasi mendesak nih, harus beli pompa air di rumah lagi meledak. Pompa air meledak? Iya, karena sudah. Kapan? Ya pada saat itu. Kalau saya ingat kapan saya lupa tuh harinya. Ya pokoknya lagi momen yang lagi pada saat cash flow waktu sudah mau sore. Enggak, baru aja baru deket aja belakang ini. Oke, terus udah mau sore, takutnya kan kita pada mau mandi, mau apa, keluarga, terus istri mah ya itu pompa meledak tuh. Kantong kosong. Lihat kantong kosong, terus rekening belum ada yang masuk. Aduh, gimana ya? Nah, kebetulan kemarin abis WA sama Raffi, Raffi kan suka bikin turnamen tuh. Ya, Vi, tenis meja dong, gua main. Bener, ntar lu turun ya gitu. Sekaligus, ya Vi, kalau ada kerjaan apa-apa, ajaklah sekalian gue gitu kan. Sambil gue bercandain, jadi apa Vi, gue serius nih gitu. Mau jadi asisten juga nggak apa-apa, gue bawain tas. Terus dalam hati kan yang bawain tas artis gede dong gajinya gitu. Dalam hati gue bercanda begitulah. Tapi ya kalau sampai emang bener-bener Raffi ngajak gue untuk ngangkatin tas, ya gue akan minta harga yang tinggi gitu. Tetap nggak apa-apa, nggak masalah. Nggak apa, yang penting kalau bisa ya yang ngangkat tas artis lo gila lo, jadi pasti gitu dong Pak, bercandanya gitu. Terus? Nah akhirnya, Vi tolong pinjemin uang dulu dong Vi 5 juta.
ini di rumah pompa air gue rusak. Takutnya sampai malam mau mandi, mau apa, mau sholat, bingung nih nggak ada uduk nih, apa mau nggak ada air gitu kan. Nanti gue ganti, nih istri gue lagi mau jual tas, lagi ngepak tas, gue foto. Kalau tas kan nggak, karena gue butuh yang instan yang cepet. Gitu kan. Iya. Oh iya, ya udah, sama dia langsung. Ya udah nomor rekening Duk. Ya udah. Nah, habis itu setelah dikirim, gue bilang makasih Vi, wah thank you banget tuh nyelamatin hari ini gitu kan. Terus gue mau balikin, dia nggak mau. Kenapa? Nggak tahu, udah buat lu, nggak, udah nggak Vi. Sampai sekarang gue minta nomor rekeningnya nggak dikasih. Nah mungkin nanti mungkin gue belum nyampein ke Raffi. Duitnya ini akan gue kasih ke mungkin anak yatim. Tetap artinya gue bawa uangnya memang gue kasih anak yatim untuk kebaikannya Raffi gitu. Oke, dan 5 juta itu harga tas itu? Bukan. Kan tadi katanya mau nawarin tas. Tasnya baru mau diantarin ke tempat titip jual. Nah titip jual kan butuh proses waktu untuk 1-3 hari. Tapi nggak jadi. Akhirnya Raffi minjemin. Tasnya udah dibawa ke sana kan, kalau tasnya laku buat bayar. Alhamdulillah tiba-tiba ada rezeki lain. Nah itu aku langsung mau bayar ke Raffi, tapi Raffinya nggak mau. Masya Allah. 5 juta deh. Iya 5 juta. Kalau 50 juta Raffi bakal ngasih nggak ya? Nggak tahu kan, kita hati orang nggak ada yang tahu. Iya makanya. Tapi sih bisa aja. 50 juta buat dia kan kecil Pak. Itu saya lagi pancing Anda untuk Anda. Enggak, kayaknya abis ini kapok Raffi ngasih. Dipancing mulu kan sih. Gilang dipancing, Raffi dipancing, lama-lama orang nonton kayak, duh kayak gue tahu maksud lo deh, lu malah mau. Setiap gue ngomong mancing mulu nih. Lama-lama kayak adul mancing mulu gue nih. Sama Bang Komeng ya? Iya, adul sama Bang Komeng hobi mancing gitu. Sama Daus. Iya, nah terus jadi gimana, siasat ke depannya? Apa yang harus dilakukan? Nah ini makanya saya sedang membangun bisnis kuliner. Nah, saya sedang menjalankan PH saya yang kemarin sudah saya buat, tapi kita belum ada proyeknya. Mudah-mudahan ada investor yang mau masuk untuk PH saya untuk membuat sebuah proyek film lebar. Iya, ini ya insya Allah ini kan ikhtiar mudah-mudahan kita Mas Gilang mau investasi di PH saya. Mas Gilang mau invest ya. Mas Sandi. Yang saya tahu kan dari Mas Didi cuma Mas Gilang sama Mas Sandi doang yang orang yang baik dan uangnya banyak. Iya. Jadi waktu itu memang pertimbangan saya untuk masukin air itu kan banyak ya. Alhamdulillah banyak mau masuk brand. Cuma saya lihat percuma cuma naro hanya sekedar orientasinya uang. Betul. Nah akhirnya saya ngeliat Mas Gilang tuh masukin G-Water tuh nggak cuma sekedar uang, tapi kan networkingnya, ketulusan hatinya. Itu yang saya nggak bisa dapetin dari semua orang. Yang saya lihat tuh Mas Gilang sama Mas Sandi kok kayaknya baik banget sama semua orang ya, tulus gitu hatinya gitu kan. Tapi kok belum ke saya. Gila patah, gue nggak duga lagi. Gue pikir lo kayak, ayo makasih udah support deh kasih solusi. Tapi enggak lah, maksudnya saya pun nggak usah begitulah. Saya berteman dengan Mas Gilang sama Mbak Sandi aja itu sudah, dia mau berteman dengan saya aja itu wow, itu sebuah kehormatan buat saya kan. Ada orang yang sukses mau berteman dengan saya, yang sedang mau bangkit untuk bisa sukses seperti mereka, seperti Om Dery gitu. Amin. Kan. Seperti Bang Gilang dan Bang Gilang dan Mbak Sandi. Itu kan sebuah kesempatan yang langka. Berarti memang ternyata kalau kita tarik itu adalah pembahasan networking. Salah satu upaya untuk membalikan keadaan ikhtiarnya adalah bisnis, networking juga. Betul. Berarti sekarang lagi gimana Bang Bedu? Keliling-keliling juga sekarang. Nah, makanya saya dalam arti network. Nah, saya membangun bisnis sama teman saya ini untuk saya bangun networking juga kan, karena kebetulan Ibu Nani saya yang ngebantu saya ini saya anggap udah sebagai ibu saya, karena saya udah punya orang tua. Saya anggap ibu angkat saya nih, gitu kan. Dia bukan selebritis, bukan artis. Dia networknya bagus. Dia punya kenalan petinggi-petinggi militer, jenderal-jenderal besar, yang pasti juga punya kenalan banyak usaha kan. Itu yang kan saya coba bangun. Nah, ini saya mau bangun restoran ayam bakar pedas bedudu. Bukan betutu. Bedudu. Tapi bedudu. Karena bedu. Oh iya. Bedudu. Kalau namanya betutu. Betutu. Oh. Kalau namanya beda bedada. Nah ini, gue coba mau pertajam nih, Du. Kenapa artis tuh kendalanya gini? Ada beberapa yang memang dia selama dia terkenal, dia coba alokasikannya ke bisnis. Kenapa nggak dari awal diputerin ke bisnis, Du?
Itu poinnya kenapa kayak sekarang tuh jadi kayak telat gitu loh untuk membalikkan keadaannya. Banyak orang-orang kayak Raffi apa segala macamnya, mereka ngartis, tapi mungkin dia bangun personal brand, bangun usaha, sembari pas lagi dia sukses-suksesnya. Nah, apakah waktu itu lu juga melakukan hal yang sama atau bahkan enggak? Nah, jadi kita ngeliat tuh bahwa artis kan ada umurnya ya, ada ujungnya ya. Tua dikit atau mungkin ada pengganti pemain baru gitu. Nah waktu itu mungkin lu nggak ngelakuin atau gimana? Kan sebelum jadi artis saya juga sudah memikirkan. Pada saat berjalan juga sudah memikirkan. Usaha sudah berkali-kali Pak saya. Oh ya? Kuliner, usaha apa aja udah saya lakukan. Gagal? Gagal. Lo kenapa? Ya satu yang menjalankan, saya tidak terjun langsung kali ya mungkin ya. Saya nggak terjun langsung, dikasih ke saudara-saudara saya. Oke. Dua kali, 3 kali usaha kuliner itu gagal. Oh jadi bukan berarti nggak mau coba, soalnya Pak, begitu sekarang defisit cash flow yang tadi. Sampai saya pakai apa minta doa Ustadz, minta doa Pak Kiai, minta doa Habib. Emang hubungannya apa? Ya doanya saya pertama manjur supaya laku. Ya ternyata bukan cuma doa kalau usaha ya, ada triknya juga, ada ilmunya gitu. Doa ya. Selain doa kalau ilmunya nggak dijalankan juga salah-salah juga gitu. Tapi banyak juga yang bilang katanya bisnis itu hoki. Lo kalau udah ketemu hokinya plek dah tinggal nikmatin doang. Ya nggak gitu ya, kalau gitu nggak usah ngapa-ngapain dong. Nah emang ada yang begitu, ada tiba-tiba baru bangun usaha tiba-tiba laku, ada yang usaha berkali-kali kayak 7up ya kan, berkali-kali tuh 6 kali gagal, yang ke-7 baru gagal, makanya 7up. Oh iya, gue pernah denger tuh, beneran gak sih ceritanya? Iya beneran itu 7up gitu kan. Makanya saya lagi mudah-mudahan ini udah kegagalan saya udah habis, tinggal suksesnya doang nih. Coba kita cek, udah berapa kali coba usaha? Udah kalau usaha yang bidang kuliner udah hampir 1, 2, 3 lah, 3 kali. Terus usaha yang lain udah bisa dibilang berapa kali ya? Termasuk usaha untuk kawin lagi itu. Kayaknya edit itu. Enggak ada sini, enggak ada edit. Orang juga live di Facebooker. Oh, Facebooker live. Facebooker kan udah enggak ada, Pak. Iya. Oh, jadi itu ternyata kan baru 3, belum 7 kali. Ya berarti nanti Anda coba lagi pasti gagal lagi. Iya. Berarti ini udah saya keberapa yang gagal. Ya kalau bisa jangan sampai 7 lah gitu kan. Ya. Nah, apa yang ditemukan? Maksudnya kalau sekarang kan jadi tadinya besar pasak daripada tiang, tagihan berjalan, cicil rumah, cicil apartemen, cicil mobil apa segala macam, tapi jobnya sepi, jadi cash flow ancur-ancuran tuh. Mungkin salah hitung apa segala macam, atau mungkin tadi kan tiba-tiba programnya pindah ke TV lain apa segala macam. Nah, cara menyiasatinya ketika tahu juga gagal, kan mau coba bisnis lagi tadi tuh. Nah kali ini kan bisnis belajar dulu dong berarti dong harusnya. Nah harus belajar karena saya juga walaupun saya bisnis tanpa modal, orang mempercayakan bisnis kepada saya, berarti modal saya adalah nama besar saya. Itu adalah modal saya, nama baik saya. Oh, karena sekarang lagi nggak ada modal. Nggak ada modal, tapi mereka mau memberikan bisnis itu kepada saya. Oh, ayam tadi ya? Ayam. Oh, yang baru-baru ini jadinya akhirnya pada mau bantu apa segala macam. Itu artinya, berarti masih banyak orang yang percaya sama saya. Ya mungkin saya berharap ketika ada orang-orang yang punya uang yang bingung mau diapain, titipin ke saya. Saya orang yang bisa percaya. Ya kan? Akan diapain tuh? Bangunin bisnis? Ya saya titipin aja, namanya juga titipin. Terserah. Terus saya tanya mau diapain nih uangnya nih? Kan dititipkan. Lah, kan harta itu semua titipan Pak. Betul, ya kan? Cuma kan reputasi Anda juga harus kuat. Mau dititipin duit, tapi kan Anda aja pernah bangun bisnis gagal, gimana mau dipercaya? Makanya kan saya bilang, kalau emang daripada uangnya nggak nganggur, ya kan, nggak terpakai, sini titipin ke saya. Oke. Saya ada ide gagasan, tapi kan bukan dunia saya nih, kuliner kemarin yang gagal. Saya mau terjun ke dunia entertainment dengan PH yang saya punya nih. Oh, jadi misalnya contoh nih, tetap ini biasanya di bidang entertainment dengan passion dan kemampuan saya. Ya alhamdulillah kan audiens kita kan memang pengusaha, investor. Pernah waktu itu kalau nggak salah Jody Super Bejo juga cerita akhirnya jadi banyak ada yang bukain bisnis apa segala macam ya. Banyak lah pokoknya investor-investor. Berarti tadi maksudnya gini kali, bagi ada yang memiliki kelebihan uang, investor, ini ada peluang usaha nih. Saya berani PH. Berani artinya dengan nama saya. Orang tahu lah kalau saya mau berbuat jahat gampang banget ngeruknya.
Iya. Bedu nipu nih, tep langsung gampang ketangkep, ya kan? Iya. Nama baik saya yang saya bangun bertahun-tahun saya jaga hancur dengan sedemikian rupa, Pak. Iya. Artinya saya siap bertanggung jawab dengan apa yang menjadi diamanahkan kepada saya. Oh, PH itu. Ya kalau ada orang yang menaruh uang saya investasikan untuk perusahaan entertainment saya, saya akan berikan yang terbaik untuk investor. Ya artinya saya akan benar-benar bertanggung jawab terhadap. Keren. Coba tipis-tipis dong. Kayak apa usaha PH-nya mau dibawa kemana nih ceritanya nih? Saya mau ada beberapa cerita. Saya dekat juga sama teman-teman yang punya punya link di OTT, layar lebar, gitu kan. Silakan kalau untuk masukin program ke TV kan agak susah. Jadi kita hanya bermain di semua PH-PH besar juga bermainnya tinggal di layar lebar sama di OTT, Pak. Ya ini kasih tahu nih OTT berarti kan ada billboard. Bukan, OTT itu kayak Netflix, kayak Maxstream, kayak Vision Plus. Ya online ya. Ya. Masuk bannernya di situ atau iklannya di situ. Iya, bukan iklan. Kok billboard mah ya. Sorry. Series, Pak, tayang kayak sinet web series, kayak series bukan web series. Iya. Sorry gara-gara tuh 3 kata OTT atau OOH. Over the top OTT. Iya. Kalau OOH tuh yang ada di jalan Videotron apa segala macam. Iya, OTT berarti ada di TV-TV digital lah ya. Yes, TV digital. Itu mau dibangun PH-nya. Iya, salah satunya itu. Wow. Kan maksudnya ayo lu sini kasih ke program gua. Nanti kan itu bisa berjalan, Pak. Maksudnya kita ada punya beberapa ide cerita dek yang bisa kita kasihin ke mereka. Terus buat layar lebar. Layar lebar kan sekarang juga lagi bagus gitu, Pak, untuk di tanah air. Penontonnya lagi banyak gitu. Oke. Cuma mungkin balik lagi ilmu bisnisnya juga harus ditajemin kali ya. Yang ada di lingkungan saya kan saya juga lihat orang-orang yang memang bidangnya yang ada di situ, yang saya hire, yang saya rekrut adalah memang orang-orang yang biasa membuat film sukses, biasa membuat serial sukses. Itu yang ada di dalam nanti dalam perusahaan saya. Iya. Gitu. Nah, kenapa nggak gini, Pak? Mungkin kalau memang ada niat mau ngajakin kolaborasi bedu gitu ya, investor apa segala macam, atau mungkin lu lihat potensi yang seksi tapi lu punya keahlian di bidang marketing apa segala macam, juga bisa kolaborasi sama mereka juga. Bisa, Pak. Nah, gini aja, gue sebenarnya ada satu informasi dan kabar gembira nih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kabar gembiranya adalah buat para orang-orang yang mau kolaborasi sama Bedu, atau mungkin lu pengen coba untuk naikin eskalasi bisnis lu, atau mau bangun usaha mau dari nol apa segala macam. Jadi kasih solusi nih beserta perusahaan-perusahaan yang lainnya gitu ya. Ada Ilmu Keuangan, ada PT Zahir Internasional dan lain sebagainya, itu lagi bikin satu pelatihan untuk buat para pengusaha. Jadi di situ gimana caranya ngajarin teman-teman atau para pengusaha itu untuk mencapai 100 miliar pertama. Ada trik-triknya tuh. Nah, di situ nggak cuma saya doang kasih solusi, tapi ada Om Deddy Kobuzier. Iya. Ngajar juga di situ tuh. Ada mantan komisaris utama PT Ancol tuh, ada Coach Reni Suhardono, ada CEO Zahir, ada Coach Muhammad Ismail, ada kita di coaching gitu, Pak. Iya, jadi ada pelatihan, pembinaan, coaching, diajarin tuh gimana cara optimasi bisnis. Ada Coach James Gui gitu ya. Nah, itu lagi kita mau buka tuh untuk season kedua. Yang kemarin season pertama kita buka setahun sekali. Di tahun pertama atau mungkin di tahun lalu gitu, season pertama itu udah berjalan tuh. Itu full seat 19 perusahaan, 60 orang. Wah. Di hotel tuh. Berarti saya ikut sebagai apa nih? Nah, kalau mau, misalnya nanti ada partnernya apa segala macamnya, itu bisa tuh belajar di situ. Ilmu bisnis. Saya belajar mendaftar sebagai peserta. Bisa. Privilege juga bisa kalau mau. Ya misalnya yang tadinya harusnya dapat korting 50%, ntar lu daftar jadi nambah 50% deh. Ayo. Lama mahal, Pak. Orang diskon saya mana nambah. Bapak mau ngajak saya, Bakil mau ngajak saya terpuruk nih. Enggak, tapi beneran. Nanti kita WhatsApp-an ya. Nah, itu di situ tuh. Nah, nanti ajak teman-teman semua. Kalau khusus Bedu ini kan privilege, beda cerita nih. Kita teman nih. Saya sebenarnya sangat nggak enak dengan privilege ya. Tapi kalau memang itu adalah ya istilahnya kan syafaat ya, kalau kita masuk surga karena syafaat Nabi kan itu privilege ya. Iya, oke. Ya kan, emang udah Allah kasih buat umat Nabi Muhammad kalau saya kepercayaan saya sebagai muslim nih. Gitu kan. Nah, tapi kalau memang ada privilege dalam kehidupan kita, kalau kita ambil takutnya kita merasa sombong, kalau kita ngambil juga merasa sombong. Nah, mendingan ambil aja. Diambil sombong, nggak diambil rasa sombong. Iya. Ya kan. Iya, kalau nggak diambil, so tau banget tuh, ngerasa pinter dia tuh. Nah. Kalau diambil, mentang-mentang privilege lo. Nah,
ya kan? Salah lagi, mendingan diambil. Karena ini ada manfaatnya. Masya Allah. Kita lebih hitungan lebih besar mudaratnya apa manfaatnya. Kalau besar manfaatnya ambil. Walaupun orang menilai sombong, tapi kan manfaatnya besar. Nanti begitu kita dapat ilmunya, saya bisa bagikan lagi gratis ke orang lain. Cakep. Gitu. 360 Business Blueprint teman-teman tuh. Daftar aja tuh ya tanggal 20 sampai 23 ya November ya. Dim ya 20, 21, 22, 23 itu di hotel di Bogor. Klik aja link di deskripsi di bawah tuh. Mudah-mudahan dan abis itu kan jadi model G-Water. Bisa tuh. Kita kasih tahu juga trik gimana caranya untuk kenal sama brand networking. Di situ tuh ada tuh. Iya. Bisa jadi brand ambassadornya G-Water tuh. Karena kalau buat untuk MS Glow-nya kan saya juga sudah pantas ya, karena wajah saya juga bagus. MS Glow yang men terutama ya kan. Iya. Anda tahu sekali udah riset ya. Yang punya Bang Gilang kan juga butuh orang-orang yang tadinya keruh dari masalah hidupnya. Dia kata empang. Kemudian dengan MS Glow Men itu akan menjadi lebih cerah kan, itu juga. Masih nolong ya yang karena sekarang? ini loh, Kondisi permasalahan psikis itu bisa membuat fisik menjadi terpengaruh. Nah, dengan psikis yang gembira ditambah dengan MS Glow Men itu membuat jadi lebih ceria. Wah, keren. Gitu. G-Water MS Glow Men butuh saya. Kenapa lu jadi tagline butuh lo sendiri? Salah ya, terbalik ya. Saya jadi sombong. Kita kasih solusi.